Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah model jaringan saraf tiruan. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar model jaringan saraf tiruan ya. Nah, kita harus tahu dulu 5W dan 1H dari model jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah why. Sebenarnya mengapa sih jaringan saraf tiruan itu kita gunakan dan mengapa harus sekarang kayak gitu. Yang kedua adalah what. Apa itu jaringan saraf tiruan? Yang ketiga adalah how, bagaimana jaringan saraf tiruan digunakan. Yang keempat adalah di mana atau where jaringan saraf tiruan digunakan. Yang kelima, siapa yang mengembangkan jaringan saraf tiruan. Yang keenam adalah kapan jaringan saraf tiruan dimulai. Nah, untuk yang pertama adalah why, mengapa jaringan saraf tiruan dan mengapa sekarang. Saat komputer modern menjadi semakin kuat, para ilmuwan terus ditantang untuk menggunakan mesin secara efektif untuk tugas-tugas yang relatif sederhana bagi manusia. Aktivitas manusia biasanya mencoba untuk mencapai tujuan yang melibatkan memaksimalkan sumber daya. Jadi, harusnya komputer itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas kita ya. Walaupun itu sederhana, tapi kalau misalkan dilakukan berulang kali, maka itu akan istilahnya membuang energinya kita. Kalau kita bisa menggunakan komputer, kenapa kita harus menggunakan kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, perkembangan jaringan saraf tiruan dimulai kira-kira 50 tahun yang lalu. Ini berdasarkan bukunya ya, bukan berdasarkan sekarang kayak gitu. Nah, bukunya ini juga cukup lumayan sudah lama kayak gitu. Dimotivasi oleh keinginan untuk mencoba memahami otak dan meniru beberapa kekuatannya. Memang kita ketahui bahwa otak sumber atau mungkin pemikiran dari seorang manusia itu berawal dari otaknya ya. Jadi kita berpikir, bisa melakukan apapun, kegiatan apapun, tugas-tugas apapun, itu kan selalu dari otak. Oleh karena itu, eh, si peng, eh, apa namanya? Oleh karena itu, kalau bisa kita tiru otak ini supaya bisa melakukan beberapa tugas yang relatif sederhana. Nah, yang kedua adalah what. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah sistem pemrosesan sistem informasi yang memiliki karakteristik kinerja tertentu yang sama dengan jaringan saraf biologis. Karena memang ini adalah meniru cara kerjanya otak, berarti harusnya semua fungsinya yang ada di otak itu harus ada pada jaringan saraf tiruan, di mana otak itu sebenarnya kan merupakan kumpulan dari jaringan saraf ya, sehingga nanti bagaimana bentuknya, tiruannya, dan bagaimana fungsinya secara biologis itu bisa sama. Jaringan saraf tiruan telah dikembangkan sebagai generalisasi model matematika kognisi manusia atau biologi saraf. Nah, ini jaringan saraf tiruan itu ada asumsinya, ya. Jadi ini adalah beberapa yang harus ada pada jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana yang disebut neuron. Karena memang di jaringan saraf biologi itu ada yang namanya neuron, di mana dia akan memproses suatu informasi. Yang kedua adalah sinyal diteruskan antara neuron melalui tautan koneksi. Jadi ada yang namanya jaringan tadi, atau nanti ada yang namanya apa namanya? Ada saluran yang menghubungkan antar neuron tersebut, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah setiap tautan koneksi memiliki bobot terkait yang di dalam jaringan saraf tipikal mengandalkan sinyal yang ditransmisinya. Jadi itu nanti ada bobotnya dari informasi tadi kan diserap, kemudian nanti diberi bobot untuk pengeluarannya seperti apa. Apakah memang dia berat sekali atau enggak, itu sinyalnya akan ditransmisi atau penyalurannya akan melalui sebuah pembobotan. Yang keempat adalah setiap neuron menerapkan fungsi aktivasi, biasanya non-linear, tapi ada juga yang linear, ke masukan bersihnya atau jumlahan sinyal bobot.
masukkan berbobot. Jadi di sini nanti ada fungsi aktivasi, dia untuk menentukan sinyal keluarannya. Jadi nanti yang dikeluarkan itu awalnya dijumlahkan dulu, baru nanti masuk ke fungsi aktivasi, di mana kalau misalkan dia bagus, kita aktifkan seperti itu, karena memang yang namanya fungsi aktivasi itu adalah untuk mengaktifkan, ya. Dan itu nanti penentuan dari sinyal keluarannya. Kemudian jaringan saraf dicirikan oleh ada 3 hal ya, pola koneksi antar neuron atau kita sebut sebagai arsitektur. Nanti kita bahas lebih lengkapnya pada part selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah metode untuk menentukan bobot dalam koneksi atau disebut pelatihan, pembelajaran atau algoritma. Jadi di sini adalah learning-nya ya, metode learning yang digunakan dalam koneksi tersebut. Kemudian fungsi aktivasinya. Jadi nanti fungsi aktivasinya pengeluaran atau keluarnya itu seperti apa. How, bagaimana sih jaringan saraf tiruan digunakan. Nah, di sini ada gambar, ini kalau misalkan satu neuron ya, satu neuron biologis. Sedangkan kalau misalkan nanti satu neuronnya secara gambar tiruannya adalah seperti ini, di mana nanti informasi itu masuk ke sini ya, kemudian diproses, jadi ini informasi yang masuk, kemudian diboboti ya, jadi ada bobotnya dari informasi tersebut, kemudian semuanya jumlahkan antara perkalian informasi dengan bobotnya. Setelah itu, nanti sebelum dia nyambung ke neuron setelahnya, itu ada yang namanya masuk ke fungsi aktivasi. Disinilah fungsi aktivasinya, baru nanti dia keluar ya. Keluar itu ada di sini. Oke, ada di sini. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, setelah keluar dia akan masuk neuron lainnya. Nah, itu misalkan kalau X-nya ini X1, X2 sampai dengan Xn-nya ini adalah input layer, yang sebelah sini, kemudian ini ya, neuron kedua adalah yang first hidden layer, yang lingkaran-lingkaran ini, sedangkan untuk pemrosesannya ya, pemrosesannya dari akson sampai dengan terminal akson, itu melalui proses pembobotan W ini, yaitu ini, ya. Setelah pembobotan W itu ada penjumlahan, karena nanti sebelum masuk sini kan dia ada panah masuk sebanyak dari inputnya yang telah dikalikan dengan bobot. Setelah itu ada fungsi aktivasi, baru nanti bisa masuk sini. Jadi sebenarnya di sini, satu ini itu adalah satu lingkaran ini yang dia ada satu panah. Seperti itu. Nah, kalau memang dia satu inputannya ini ada banyak, berarti dia hanya satu lingkaran, sorry ya. Jadi kita biar enak memikirkannya ya. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu bahwa Y itu adalah lingkaran juga dan X itu adalah lingkaran juga yang seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan X1 sampai dengan Xn itu adalah lingkaran yang di input layer. Ada sebanyak N, kemudian satu YI itu misalkan satu di sini. Satu hidden layer. Jadi ini sama ini sampai dengan ini tidak ada semua. Itu adalah satu penggambaran kalau misalkan kita lengkap. Tapi kalau detail dari satu panah itu ada stigmaan sama fungsi aktivasi. Seperti itu. Nah, kalau ada banyak berarti nanti dengan cara logika yang sama itu bisa digunakan untuk yang ini dan juga yang ini. Nah, keluarannya ini kan YIJ. Nah, YIJ anggap saja di sini. YIJ nanti ke yang second hidden layer. Setelah itu baru ke yang output hidden layer. Kalau memang sudah output hidden layer, tidak perlu tanda panah seperti ini pun juga tidak masalah. Karena kita tahu bahwa dia adalah titik terakhirnya. Seperti itu. Nah, di biologi itu misalkan kita contohnya dalam kehidupan manusia kan kalau kita ditepuk ya, ditepuknya itu kan ada tekanannya, ada seberapa luas ya tangannya yang menepuk kita, kemudian kita anggap X1 dan X2-nya itu aja. X1-nya adalah luas, X2-nya adalah tekanan. Nah, itu masuk ya ke saraf kita, ke otak kita, baru nanti diproses dan outputnya adalah misalkan dalam bentuk suara. Au! Kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu jaringan saraf yang secara biologi. Walaupun secara biologisnya seperti itu, ada input dan ada output. Nah, cara tiruannya pun juga sama atau mirip ya. Sama tapi
serupa, tidak sama ya. Karena nanti lebih banyak X1 dan sampai dengan Xn itu yang berupa angka sama, kemudian outputnya kita tidak langsung berupa suara, bisa saja berupa angka, seperti itu. Where, di mana sih jaringan saraf itu digunakan? Contohnya di sini adalah biasanya banyak digunakan sebagai sinyal processing. Jadi sinyal processing itu adalah menekan kebisingan di saluran telepon. Jadi sebenarnya di saluran telepon itu kan ada suara, misalkan kita sedang telepon, kemudian ada suara kipas, ada suara sepeda motor lewat, atau mungkin di tengah-tengahnya kan pasti ada suara-suara yang ikut. Nah, itu dibersihkan sehingga ketika keluar outputnya, keluar dari handphone yang kita gunakan, itu sudah tinggal suara yang ada pada si penelpon, seperti itu. Kemudian ada mentranslate dengan input suara dan output suara. Kita ketahui ada salah satu aplikasi, saya lupa nama aplikasinya apa, tapi saya sendiri tahu, pernah melihat teman saya yang menggunakan. Jadi ketika ada seminar internasional yang berbahasa Inggris, kebetulan kita kan hanya bisa, kita lebih banyak mengerti bahasa Indonesia, sehingga dia menggunakan aplikasi tersebut, dinyalakan dan kemudian keluarlah teks ya, teks dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa juga kalau misalkan outputnya suara itu adalah pernah saya melihat di televisi itu ada suatu seminar, misalkan kalau tidak salah itu konferensinya PBB, di mana ada banyak negara yang ikut serta dan menggunakan kan pastinya mereka banyak bahasanya sendiri-sendiri yang digunakan. Kalau misalkan mereka tidak paham, mereka bisa menggunakan headset, di mana headset tersebut nanti langsung keluarlah suara dalam bahasa yang mereka ketahui. Jadi jangan heran. Ataupun nanti seperti pernah ada di sponsor, saya lupa sponsor televisi ataupun internet. Kalau kita jalan ke luar negeri pun juga bisa seperti itu. Ketika kita jalan-jalan ke luar negeri yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita, itu bisa kita masukkan suaranya kita, misalkan, Pak, Bu, beli sayurnya 1 kilo berapa, kayak gitu. Itu ditranslate ke dalam bahasanya mereka yang langsung mereka bisa mendengarnya. Seperti itu. Itu adalah translate dengan input suara dan output suara. Pasti nanti di situ ada pemrosesan ya. Jadi di sini signal ya. Signal dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesianya adalah suara. Sinyal ya. Sinyal itu suara kita yang nanti muncul suatu getarannya seperti itu. Itu adalah yang namanya sinyal yang akan diproses. Kemudian contoh yang kedua adalah kontrol. Kontrol itu ada di alarm mobil bagian belakang ketika kita parkir. Dimana kalau mobil-mobil yang baru, bukan yang lama ya, yang baru itu ada alarmnya. Ketika parkir mundur ya, ketika mobil itu parkir mundur, itu pastinya nanti ada suara titit itu berarti menandakan bahwa jarak kita sudah sangat dekat dengan benda yang ada di belakang mobil ya, seperti itu. Kemudian dalam bisnis, itu contohnya adalah mengevaluasi risiko gagal bayar pada suatu hutang seseorang. Jadi nanti ada suatu profilnya seseorang, di mana misalkan dia pernah memiliki tagihan, kemudian ada tagihannya itu lancar atau tidak, kemudian ada gajinya berapa, usianya berapa, tanggungan keluarganya berapa. Nanti di situ keluarlah nilai yang namanya resiko gagal bayar. Jadi ada peluang atau probability-nya berapa. Untuk berikutnya adalah pattern recognition, yaitu contoh sidik jari atau face, karena dia adalah pattern, berarti dia harus menunjukkan suatu pola, ya. Berarti contohnya adalah sensor sidik jari atau face, di mana nanti di situ ini sidik jarinya siapa, seperti itu. Kemudian sekarang ada juga untuk mengenali tulisan siapa. Jadi di sini kalau misalkan ada seseorang yang mau bunuh diri, kemudian dia meninggalkan suatu surat wasiat, sebenarnya surat tersebut itu bisa kita analisa apakah itu benar-benar tulisannya atau bukan. Kalau di luar negeri sering seperti itu, tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Yang berikutnya adalah pada dunia kedokteran atau pada dunia farmasi ya, di mana
Biasanya kalau di dunia kedokteran itu ada inputnya ya. Jadi nanti jaringan saraf tiroid itu memiliki input yaitu simptom ya. Simptom itu adalah gejalanya dia apa, keluhannya apa. Kemudian diagnosisnya dulu istilahnya rekam medisnya apa. Kemudian juga dia pernah ada ada penanganan kasus khusus tidak, seperti alergi yang diderita ataupun yang seperti itu. Nah, nanti di situ ya diolah ya X-nya tadi atau inputnya tadi diolah bagaimana caranya sehingga nanti outputnya adalah diagnosa dan treatmentnya dia atau obat yang harus dia minum apa atau mungkin yang perlu dikurangi atau yang perlu dijaga apanya seperti itu. Yang contoh terakhir adalah speech production. Jadi di sini ada Google Translate di mana nanti outputnya adalah speech. Speech itu adalah suara ya. Atau juga kalian bisa tahu kalau di sini kan bisa tinggal mudah tulisan nanti keluarlah apa itu kan mudah sekali ya. Nanti tinggal bagaimana. Jadi speech production itu lebih ke outputnya suara. Oke, nah, ya. Sebenarnya siapa sih yang mengembangkan jaringan saraf itu? Yang pertama tahun 1940-an itu adalah masa-masa awal jaringan neural, di mana yang pertama kali adalah McCulloch and Pitts di tahun 1943, di mana bentuknya adalah mengombinasikan neuron sederhana sedemikian sehingga neuron memiliki fungsi logika sederhana tertentu dengan neuron berbeda sehingga melakukan fungsi yang berbeda. Jadi dia hanya menggabungkan beberapa neuron dan nanti dia memiliki fungsi aktivasi yang berbeda. Hanya seperti itu saja untuk yang pertama kali. Yang kedua adalah kemudian dikembangkan ada Heap Learning ya. Heap Learning atau pembelajaran Heap pada tahun 1949. Jika ada dia memiliki ide ya, hipotesis, jika ada dua neuron aktif secara bersamaan, maka kekuatan hubungan antar keduanya harus ditingkatkan. Jadi dia adalah mengembangkan ke kekuatan hubungan. Jadi komputasionalnya juga ditingkatkan. Setelah itu ada pada masa 1950-an sampai 1960-an. Itu adalah zaman keemasan pertama dari jaringan neural. Yang model pertama adalah perseptron. Perseptron pada 1969 itu disebut juga jaringan saraf tiruan kelas besar. Karena memang perseptron ini benar-benar yang lebih banyak sekali dasar model yang digunakan atau dikembangkan oleh beberapa penelitian ke depan, termasuk sampai dengan sekarang, itu awalnya adalah perseptron. Kemudian jalur masukkan lapisan yang terhubung dengan bobot tetap ke neuron asosiasi. Jadi nanti dia ada menyambungkan dari satu neuron ke neuron lainnya, dan nanti dia menggunakan bobot ya. Nah, bobot pada jalur koneksi dapat disesuaikan ya, jadi dia bisa adaptif, dia dapat diubah sehingga lebih kuat daripada aturan Heap. Berarti Heap ini itu adalah dia tidak bisa diubah-ubah atau bobotnya tetap seperti itu. Nah, terdapat juga pembuktian matematis mengenai kekonvergenan metode pembelajaran untuk yang perseptron. Akan tetapi model matematis dan kekonvergenan tersebut itu ada batasan atau asumsi yang harus digunakan. Karena memang kalau secara matematis untuk pembuktian itu harus ada asumsi. Kalau tidak ada asumsi atau general itu agak sulit sekali ya. Kemudian nanti dari perseptron ini ada yang namanya Adeline. Adeline itu adalah singkatan dari Adaptive Linear Neuron atau Adaptive Linear System. Nah, dia itu dikembangkan pada tahun 1960 oleh Bernard Wipro dan muridnya. Di mana beliau itu mengembangkan aturan pembelajaran yang didesain untuk least mean square atau
disebut juga dengan aturan delta. Dia mirip sama punyanya perseptron, tapi generalisir dari perseptron. Jadi Adeline ini adalah salah satu pengembangan dari perseptron ya, yang dia lebih general seperti itu. Nah, Adeline ini kan dia hampir sama semuanya dengan perseptron, yang dimana perseptron itu kita tahu dia adalah single layer. Nah, kalau untuk yang multi layer, Adeline ini nanti dia akan berkembang menjadi Madeline ya. Untuk tahun 1970-an itu adalah tahun-tahun yang tenang, di mana jarang sekali peneliti yang mengembangkan jaringan neural. Jadi di sini dia hanya mengembangkan untuk permasalahan lainnya ya. Yang pertama ada Kohonen. Kohonen itu pada tahun 1972. Dia berurusan dengan jaringan saraf memori asosiatif. Nah, pengembangan Kohonen ini biasanya dia untuk yang self organization map ya. Nah, atau singkatannya SOM. Nah, pengembangan SOM itu menggunakan struktur topologi untuk unit cluster. Jadi untuk clustering. Nah, untuk selanjutnya dari Kohonen itu ke Anderson 1968, dia bekerja sama dengan jaringan memori asosiatif, sama dengan Kohonen ya, yang memotong keluaran linear model sebelumnya untuk mencegah keluaran menjadi terlalu besar saat jaringan berulang untuk menemukan solusi yang stabil. Jadi dia harus ada di running berapa kali, berapapun iterasinya harus stabil solusinya. Kemudian ada Gosberg di 1987 sampai 1988. Dia itu lebih ke khusus untuk studi yang matematis dan biologis sekali untuk jaringan sarafnya. Kemudian ke Carpenter. Carpenter ini bersama dengan Gosberg 1985 mengembangkan teori self-organization neural network. Jadi semua yang ada di sini masih ada hubungannya dengan SOM, yang kemudian disebut dengan adaptive resonance theory. Kemudian di tahun 1980-an, ini baru muncullah peneliti-peneliti yang antusias mengenai jaringan neural. Yang pertama dia adalah backpropagation. Nah, di backpro ya, pengembangan dari single layer perceptron, di perceptron hanya single, dia yang hanya menyelesaikan masalah yang mudah, contohnya kasus untuk yang atau, jadi yang logika itu, kalau ada 1, 0, 1 atau 0 berarti hasilnya apa? 0 atau 1 hasilnya apa? 1 atau 1 hasilnya apa? 0 atau 0 itu hasilnya apa? Jadi yang di logika itu ada di pengantar himpunan dan logika. Nah, di situ ada X1 dan X2 berarti karena ada dua angka, 1 atau 0, kemudian hasilnya pun juga ada dua angka, 1 atau 0. Nah, itu nanti bisa dianalisa menggunakan perseptron. Akan tetapi di situ kan masalahnya terlalu mudah ya dan tidak dapat digeneralisir. Oleh karena itu dikembangkan menjadi backpropagation yang dia bisa untuk kasus kompleks dan juga untuk kasus multilayer. Dari backpro ini dia ada ke hybrid net atau jaringan hybrid. Dia mengembangkan jaringan saraf tiruan untuk bobot yang telah ditentukan dan aktivasi yang adaptif. Jadi ini cukup bagus. Kemudian ada juga penelitian mengenai neokognitron. Jadi dia jaringan saraf tiruan yang khusus untuk karakter recognition. Jadi nanti karakternya apa? Atau karakter itu di sini bukan kayak karakternya Lucy itu seperti apa? Dia cerawat kah atau apa? Bukan seperti itu ya maksudnya ya. Karakter itu adalah tulisannya apa? Misalkan dari nanti A, B, C kayak gitu. Letternya B atau mungkin tanda plus dan lain sebagainya. Itu adalah suatu karakter. Setelah neokognitron itu ada model yang namanya atau ada mesin Boltzmann ya, di mana menggabungkan ide-ide klasik seperti analisis simulasi dan teori keputusan bias. Kemudian sekarang yang lebih marak adalah hardware implementation, di mana pastinya jaringan saraf tiruan itu akan selalu ditingkatkan
meningkatkan kemampuan komputasinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan nanti butuhnya itu untuk kasus kedokteran, itu bagaimana cara mengoptimasikannya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, nanti di situ juga akan dipikirkan yang sampai dengan sekarang itu adalah untuk kasus big data dan juga kalau komputasinya menggunakan cloud computing. Itu yang lagi berkembang sampai saat ini, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah when. When itu kapan sih kita menggunakan jaringan saraf tiroan atau kapan sih dia pertama kali dikembangkan? Jadi pertama kali itu ditemukan McCulloch and Fitts pada tahun 1943 dengan ketentuan yang pertama adalah aktivasi jaringan McCulloch-Fitts adalah binari. Jadi nanti fungsi aktivasinya hanya outputannya 0 dan 1 saja. Jadi dia biner ya. Kemudian jaringan McCulloch and Fitts tersambung langsung dengan jalur pembobotan. 3. Jalur koneksi bersifat rangsang jika bobot pada jalur positif. Jika tidak, berarti itu akan ada penghambat. Jadi semua koneksi rangsangan ke neuron tertentu memiliki bobot yang sama. Jadi bobotnya sama semua. Kemudian, setiap neuron memiliki ambang tetap sehingga jika memasukkan bersih ke neuron lebih besar dari neuron ambang, berarti neuron itu nanti akan aktif. Ya, jadi nanti ada suatu titik, suatu angka, dia adalah threshold, ya itu adalah ambang yang sudah kita tetapkan. Nanti jika masukannya itu tadi atau hasilnya itu akan lebih besar daripada ketetapan, berarti nanti dia aktif ya, aktif karena fungsi aktivasinya nanti dia menjadi aktif. Kemudian ambang batas atau threshold tadi ya ditetapkan sehingga penghambat bersifat absolut. Artinya setiap masukan penghambat bukan nol akan mencegah neuron aktif. Jadi di sini semua untuk yang 0 atau kurang dari 0 itu neuronnya bakal tidak aktif. Kemudian diperlukan satu langkah waktu agar sinyal melewati satu tautan koneksi. Nah, sekian dulu. Sekian dulu untuk part yang pertama, ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada next part.